Halaman 84. Uang Panai. Lambat-lambat aku mendengar anak-anak muda di pos kamling menyanyikan lagu Anci Larici. Lagu yang tepat untuk mewakili kegundahan yang kurasakan malam ini. Aku kembali menatap layar komputer cincinku, membaca dah pesan yang hendak kukirimkan ke Abimanyu, pemuda tanah seberang yang kukenal ketika melanjutkan studi di salah satu universitas di Yogyakarta. Kecerdasan dan kebersahajaannya membuat aku jatuh cinta. Aku beranjak ke jendela, membukanya, menatap ke langit, menemukan bulan belas semangka di sana. Aku menarik napas panjang. Malam ini, tepat 6 bulan, aku tidak mendengar kabarnya. Sejak Ambo menolak lamarannya. Karena Anto tak menyanggupi jumlah uang panai yang diminta Ambo. Menurut Ambo, jumlah yang ia minta setara dengan 4 gelar yang mengikuti namaku. Doktor, Haji, Andi, Darawuleng, MPD. Itu masalah klasik di Bugis yang biasa menimpa gadis-gadis berpendidikan. Membuat mereka terlambat menikah, bahkan terpaksa menjadi gadis tua. Kenyataan yang tersadari, namun tak pernah mudah diakui. Adat tetaplah adat. Sirik tetap harus dijunjung tinggi. Tak pernah terpikir kejadian serupa akan menimpaku juga, mengingat keluargaku begitu demokratis. Apakah karena Ambo tokoh masyarakat yang sangat dihargai di kampung ini, sehingga merasa gengsi menikahkan anak perempuan semata wayangnya dengan uang panai rendah? Adat memisahkan kami. Abimanyu tak sanggup memenuhi permintaan orang tuaku. Permintaan Ambo tepatnya. Meski di satu sisi, aku tak menampik kenyataan bahwa adat itu pula yang membuat gadis-gadis dari selatan, begitu teman-teman kuliahku dari luar daerah biasa memanggil kami, lebih bersahaja dibanding gadis dari belahan bumi lain. Sirik napace yang dipegang teguh membuat mereka dituntut menjaga kehormatan keluarga. Hanya pemuda yang betul-betul menghargai adat harga diri dan martabat itulah yang sanggup menikahi mereka. Sirik napace mengemuka dalam diskusi panjang tentang uang panai. Aku ingat Senin lalu, saat tersiar kabar anak kepala kampung sebelah baru dilamar dengan uang panai 300 juta rupiah. Fantastis. Aku cuma tersenyum mendengar pertanyaan yang muncul. Pertanyaan-pertanyaan sejenis selalu dilontarkan kalau mendengar seseorang di kampung kami akan menikah. Berapa uang panainya? Dari mana asal calon suaminya? Apa pekerjaannya? Anak siapa? Selalu. Berapa dan berapa? Selalu uang panai yang dipersoalkan. Ketika uang panai rendah, si gadis dituduh melanggar norma sosial. Adegan perdebatanku dengan Ambo dan Indo terulang kembali di kepala. Setahun lalu, Mas Abi pulang setelah penolakan pahit yang diterimanya. Berkali-kali kujelaskan pada Ambo bahwa perempuan yang paling mulia di mata agama kami adalah perempuan yang paling sedikit maharnya. Indo menimpali. Oh anakku, itu uang bukan untuk kita, tapi ongkos belanja selama pesta berlangsung. Juga bekal membangun rumah tanggamu. Kau anak perempuan kami satu-satunya. Wajar kalau kami ingin menggelar pesta semeriah mungkin kan? Salahkah itu? Iya Indo, saya mengerti. Tapi mestikah saya dilego seperti barang? Ditafsir dan dinilai harganya? Apa hanya karena saya sudah jadi S3, pegawai negeri, anak arung, dan sudah kita hajikan? Uang panaiku harus sebesar itu? Tidak menikah-menikah saya kalau begitu. Nauzubillahi min dzalik, kenapa putus asa begitu? Diam saja Indo. Uleng, kalau memang itu Abimanyu. Abimanyu Ambo.
kataku, memotong Ambo yang selalu sengaja salah mengeja nama kekasihku. Jadi, Abimanyu, Abi tai ayam. Siapalah itu namanya? Kalau memang dia serius mau menikah sama kamu, tentu saja dia akan berusaha memenuhi permintaan kami, kan? Iya, Ambo. Tapi rasionallah sedikit. Kasihan Mas Abi. Halah, Mas. Memangnya tukang bakso? Ambo memotong dengan sarkastis. Ambo, dengar saya dulu. Saya kira kita selalu ajari mengemukakan pendapat. Karena itu, makanya kau berani melawan Ambomu. Suara Ambo mulai keras. Ambo, tidak begitu. Bukan maksud Uleng melawan Ambo. Tolong pertimbangkan juga kalau Mas Abi hanya pegawai swasta. Apalagi dia tidak lahir di tengah kultur seperti kita. Nah, makanya, kenapa kau mau sama dia? Carilah yang sesama kita, orang Bugis. Ambo, semua manusia derajatnya sama di mata Tuhan. Tidak usah lagi kau ceramai Ambo tentang derajat. Langit sudah menentukan derajat kita jauh lebih tinggi. Kau disekolahkan tinggi-tinggi bukan untuk melawan orang tuamu. Hardik Ambo yang sudah di puncak kemarahannya. Indo menyentuh pundakku. Sudahlah nak, ini semua demi kebaikanmu. Kau pantas mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Abi. Indo, saya hanya ingin acara perkawinan yang sederhana, bukan pesta pora. Kataku lirih sebelum masuk ke kamar dan mengunci diri. Suara Tante Isa membuyarkan lamunanku. Aku ingin melanjutkan tidur, tapi urung ketika mendengar namaku disebut. Aku pun menajamkan telinga. Suruhlah anak kita ikut take him out, Dayeng. Kudengar ia mulai berkicau lagi. Aku salut pada kepedulian yang luar biasa terhadap nasibku. Apa itu? Ibuku menimpali. Itu acara di televisi yang memamerkan kemampuan diri perempuan di hadapan 20 laki-laki. Masa di antara mereka tidak ada yang tertarik sama Andi Uleng? Masalahnya belum tentu ada di antara mereka yang mengerti adat kita. Sudahlah, kau ini asal bicara. Biar cepat laku, Daeng. Rasanya kita sudah mau makan-makan daging. Aku semakin gerah mendengar provokasi tanteku. Awas kau ya, geramku dalam hati. Tahu, cobalah kirim datanya ke koran. Pasti ada yang mau. Ada kontak jodoh di situ. Kalau memang sudah terkunci Parek Kusengnya, ada di kampung sebelah itu dukun pintar sekali. Parek Kuseng, tabir jodoh yang dipercaya tertutup jika seorang gadis tak segera menikah pada usia matang. Perempuan baru tunai kewajiban dan fitrahnya jika berhasil menjadi istri, sempurna sebagai perempuan jika menjadi ibu. Kepalaku tiba-tiba sakit memikirkan semuanya. Tak tahan mendengar celoteh tanteku yang semakin tidak jelas. Aku menyelinap keluar rumah, menjauh dari mulut tanteku itu. Uang panai. Begitu agak jauh dari rumah, aku segera memberhentikan taksi menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Aku sudah lelah dengan segala drama yang terjadi di sini.